Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, ibu-ibu, bapak besi dan seluruh tokoh masyarakat yang dimuliakan, ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, Al-Babustani fil sabri wa syukur. Ini satu kelebihan pada menyatakan sabar dan syukur. Nah, ini dipegang kesabaran kita dan syukur. Di antara sabar dan syukur itu merupakan modal utama di dalam kita beribadah. Di dalam dunia ini, yang pertama sekali kita mesti ada kesabaran dan syukur. Jangan cepat sekali kita marah. Baju-baju tak boleh. Baju-baju tak boleh. Agak kita di rumah, biasanya suami itu lebih cepat marah kepada istri. Baru sedikit ngomong oleh istrinya, rasa-rasanya apa yang ngomong oleh istrinya semua salah. Yang penting juga yang penting dia orang gaulnya anak itu tidak. Orang pegang, jadi yang pegang, pegang. Padahal nanti betul yang dibilang dia. Jadi kita dengar dulu. Demikian juga kita ini sebagai pemimpin dalam keluarga, sabar dulu. Kadang-kadang betul apa disampaikan oleh anak, kadang-kadang betul disampaikan oleh istri. Jadi bagaimana? Penting setiap pemimpin ini mesti sabarnya lebih tinggi. I'lam annal imanu nisfani, nisfu sabarun wa nisfu syukurun ala ma syahidat bihil ikhtiyaru wal asar. Ketahui olehmu bahwasanya, hai saudaraku, bahwasanya iman itu dua bagi. Satu bagian daripada sabar, satu bagian yaitu daripada syukur. Jadi iman itu rupanya terjadi iman di dalam dua bahagian. Ada kesabaran dan ada syukur. Ya benar. Nah, sabar dan benar syukur. Sabar saja tidak ada syukur, sama saja. Syukur saja tanpa ada sabar, tidak ada bisa jalan juga. Jadi dua-dua mestinya. Syukur benar, sabar benar. Syukur mesti ada. Kemudian yaitu sabar, iman, sabar juga mesti ada. Maka oleh karena demikian, bila seseorang itu tanpa tidak ada kesabaran dan syukur pada Allah, maka tidak ada iman baginya. Benar. Oleh karena demikian, dan setengah daripada hadis as-sabaru nisfu iman, bahwasanya sabar itu bahagian daripada iman. Sabar ini untuk menjadi iman itu mesti ada sabar. Jadi orang-orang yang tidak ada iman pasti sabarnya tidak ada. Tidak mungkin seseorang itu beriman, tak mungkin imannya ada apabila sabarnya tidak ada. Tidak mungkin. Hampir idanya yang udah kemukuh apabila ada pula di impe. Hampir tidak mungkin itu. Tidak mungkin akan terjadi itu. Bisakah kita panen padi apabila kita tidak menanam? Kita akan bisa menjadi panen apabila kita tidak menanam padi. Kemudian, tetapi apabila kita menanam padi itu pasti, dan walaupun tidak banyak, sedikit kita pasti akan memanennya. Yang lanjut, dengan kita yaitu akan ada iman. Kalau memang sabar tidak ada, ini tak akan terjadi. Mungkin itu tidak akan terjadi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisbani, nisfu sabrun wa nisfu syukurun. Dan yaitu oleh Ibnu Mas'ud, iman itu dalam dua bahagian.
Satu bahagian mesti ada kesabaran, dan satu lagi mesti ada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Munyohana lagi tak akan ada yaitu iman kita. Hampir. Orang yang marah itu berarti imannya kurang. Sehingga Rasulullah mengatakan la taghzab, la taghzab, la taghzab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Baik bunga, baik bunga, baik bunga. Ya, dia ada bunga. Cepat kali marah. Tambah salah orang. Kita tak pernah salah. Kan? Ada guru kan wei bangai komun ka komun artinya dua dakwah macam pelajaran itu ada apa pernah ni cara mana wei dengan guru cici gaya anak-anak itu dua dakwah mata pelajaran atau dua buku itu mata pelajaran itu ada apa yang mengajar bahasa Indonesia pakai jet bangai ka bangai ini dua buku itu pernah itu ada apa cara mana niat mengenai bagi sahabat dan satu bagi lagi syukur karena adalah iman itu yaitu ditempatkan ia atas perhimpunan keduanya. Iman itu tertumpu dari dua bahagian. Iman baru terjadi terpadu dari dua bahagian yaitu sabar dan syukur. Karena kelakuan manusia itu ada kalanya mendapat akan memberi mudarat di dalam dunia dan akhirat. Karena hidup kita ini nanti mungkin dia tunda bagi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita sekarang ini. Baik itu yaitu cobaan kadang-kadang harta kita hilang. Ada kala yaitu keluarga kita mendapat musibah ataupun lebih cobaan oleh Allah berupa ketakutan. Lebih yaitu cobaan oleh Allah berupa yaitu bala yang mewabah. Bermacam cara karena kita hidup di atasnya. Dites oleh Allah. Nuji Allah Ta'ala apakah kita iman kita ada. Lewat apa kita diuji? Kualitas seseorang iman ada itu sabar yang ada. Makanya setiap mencoba adalah itu untuk mencoba kualitas seseorang imannya itu. Berkata oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam yaitu hukumnya awalul maqamatil sabaru alal muradihi ta'ala wa awsatiha rida'a min muradihi wa akhiru ayyakuna bil muradihi wa ikhtiyari. Artinya permulaan segala tempat sabar itu atas kehendak Allah Ta'ala. Yang pertama, kesabaran itu kita kembali mandu-mandu yaitu dari takdir Allah Ta'ala. Tidak kita banyak protes. Dino gembira lagi alhamdulillah. Jika memang sudah segitu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, walaupun kita cari ke barat, ke timur sampai kita yaitu kemana pergi, memang dino kan tentukan Allah dinan dino Allah tepi. Alhamdulillah. Maka timbul di kala itu kana'ah. Urang kana'ah nitih. Ya, urang kana'ah nitih. Orang yang apa? Orang yang jumo, artinya orang yang tamak, orang yang rakus itu banyak tidak cukup. Lew nanti urang tamak. Tapi orang kana'ah yang bersumber dia itu bahwasanya segala takdir itu diberikan oleh Allah, kita ingatnya menurut aturan daripada Allah. Maka orang-orang seperti itu sabar dia. Ya, teman upaya. Payah tak bahasa bahanya. Cukup trip dan cukup sukar untuk kita sabar. Kemudian apa sebenarnya hakikat? Bagaimana hakikat dia itu sabar itu? Apa kelebihan bersabar? Kelebihan bersabar itu dengan sabar itu putra kelebihan sabar. Sabar dan di sini yaitu kelebihan dalam sabar. Suatu fadilah pada menyatakan kelebihan sabar dan kepujian orang yang sabar itu selalu Allah Ta'ala memujinya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Apa maknanya yaitu Allah Ta'ala beserta orang sabar? Pertolongan, ma'unah, petunjuk, iradah, kehendak Allah Ta'ala selalu pertolongan bagi para orang-orang yang sabar. Ya, tinggal kadang-kadang dia gelengok. Kita dicaci maki di depan orang. Kita pergi dengan sama kawan, dikatakan oleh kawan, hai kata kedai kabadah punya ikannya.
Itu databa mendaki gelengan ku bangai ka databa. Padahal bukan kita bodoh, pandai orang-orang yang sabar tidak membalas apa yang dicaci maki oleh orang lain. Ya, padahal ulunnya yang jarang kan bangai, kan bangai. Kan dihitung-hitung menyebutkan masalah kesabaran melebihi daripada 90 tempat kelebihan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Nah, dia itu dalam Al-Quran menyebutkan orang yang sabar. Para nabiullah itu selalu kesabaran diberikan. Nabi seperti Nabi yaitu bermodal dengan sabar. Dan kemudian ada beberapa yang tersebut dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam Al-Quran. Kemudian yaitu Nabi selalu mengatakan kesabaran. Banyak sekali hadis Nabi yang menunjukkan itu kelebihan kesabaran. Dan beberapa yang tersebut di dalam ashar Nabi ya, ashar sahabat dan para sahabat-sahabat juga demikian. Dan juga dan tabi'in juga demikian, yaitu para sahabat-sahabat di bawahnya sahabat. Juga mereka sering-sering menyebutkan yaitu kelebihan-kelebihan dari para sahabat dan oleh yang orang-orang saleh. Dan setengah daripada kemudian itu tersebut dalam Al-Quran. Wa ja'alna minhum a'immatun yahduna bi amarina lima sabaru. Artinya, dan kami jadikan mereka itu yang sabar akan imam yang menunjukkan jalan yang berbuat ibadah. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seseorang menjadi imam, menjadi yaitu toladan untuk orang-orang di dalam berbentuk orang melakukan syariat, Nunjuknya berbekal dengan sabar. Para nabi itu dengan bersabar. Para aulia Allah dengan bersabar. Sehingga sering kadang-kadang cerita Rasulullah dilempari dengan batu, Rasulullah yaitu dicaci dan dimaki, Rasulullah yaitu dihina, Rasulullah yaitu dimalukan di khalayak ramai. Tapi Rasulullah selalu berdoa karena dia itu belum tahu. Galang itu lagi pantas itu belum lagi. Dia itu berbuat jalan ibadat dengan suruhan kami. Tak kalah sabar mereka itu. Mereka itu dalam keadaan sabar. Para nabi, para aulia Allah bermodal dengan kesabaran. Mereka lah orang-orang yang garis depan, yang menunjukkan orang-orang untuk berbuat dan taat pada Allah. Wa tammat kalimatu rabbukal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan telah menyempurnakan akan perkataan Tuhannya yang terlebih baik atas Bani Israel dengan sebab sabar mereka itu. Bani Israel disebutkan urung-urung yang terpakai karena kesabaran mereka. Orang yang dia itu mutibah adalah sabar mereka. Nabi ujian sampai anaknya yaitu disiksa oleh orang-orang lain. Kemudian istrinya sampai dibunuh keluarganya orang-orang Bani Israel ketika mereka itu menjalankan syariat Allah. Begitu siksaan-siksaan. Dan pernah kita dengar cerita Bilal bin Rabah di saat dia masuk dalam Islam. Padahal mereka itu merupakan Bilalnya merupakan milik daripada kaum siapa ini Muawiyah. Ya, Bilal yang hitam legam di saat itu dia masuk Islam, kemudian dipanggil oleh majikan, Bilal, kamu milik saya. Kenapa kamu hari ini masuk Islam? Bakankah kamu Islam? Hari ini ubahkan etikatmu. Yang dulu kamu itu kafir, yang dulu kamu yaitu bukan Islam. Sekarang saja masuk pada agama kita yang dahulu. Saya bayar dan saya merdekakan kamu. Udah dia bilang, imanku tak bisa engkau beli. Walana jariyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan bahwasanya lagi akan kami balas akan mereka itu orang-orang yang sabar, akan pahala mereka itu yang terlebih baik daripada amal yang mereka perbuat mereka itu. Ya, ini akan datang bukan sekarang. Dibala oleh Allah Ta'ala yaitu orang sabar bukan di dunia bala. Nantilah kita. Orang yang sabar itu tidak bisa diukur bahwa bagaimana yaitu kelebihannya. Allah yang memberi kelebihan di saat kuat mati. Oleh mati katanya
sehingga dunia mati menuju kita kepada alam akhirat. Disitulah permulaan balasan Allah. Udah nih bukan? Apa tadi dikatakan negeri Allah Subhanahu dan bahwasanya akan kami balas mereka itu yang sabar, akan pahala mereka itu yang terlebih baik daripada amal yang mereka perbuat dengan kesabarannya. Kandung dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sekecil apapun di kala itu dia bisa melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang buruk juga dinampakkan di kala itu walaupun sebiji sawi. Adanya di kulit. Ingat ketika itu manusia keluar keringat tidak mau membaca yang pernah kita lakukan saat itu. Namun orang-orang yang sabar dia tak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan kejahatan, sabar tidak mau mengambil punya orang lain, sabar tidak mau berbohong, sabar tidak mau bertengkar, sabar dengan segala yaitu yang bila Allah Ta'ala dia terima dengan ikhlasnya, nyanyi kesenangan di kala itu. Wate ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bagus karena kesabaranmu, irji'i ila rabbiki, keluarlah kamu kepada Tuhanmu itu biarlah jawab kuno dalam keadaan lo. No lado bukannya kerja tu ibu. La ilaha illallah. Tubut. Tubut. Ini nak dragon terjuwa. Tak pernah kau. La ilaha illallah. Awai bungeh juga. La ilaha bungeh. Pakai buku dia bungeh. Man lazima hayati wa yalzamu fil mauti. Apa kebiasaan dikala kita hidup, dikala mati akan dinampakkan kebiasaan itu. Bungeh, tapi nama tahu dia punya kena mati bungeh. Kejadian begini, la ilaha illallah. Bungeh terjadi kau. Apa bungeh? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi yo, baik bacaan dulu. Bungeh. Marah. Baca hanya kenal Yazid, hanya kenal Jumat, hanya kenal yaitu hanya terdengar azan. Apa azan ni? Sibuk saja. Jadi saat itulah mati baru lagi ya. Inilah ibu bapak para hadirin sekalian, kesabaran itu kualitas yang paling tinggi. Sabar dan syukur udaya dan nikmat Allah. Baik harta kita sumbang, baik harta kita berikan kepada orang lain dengan kita pertolongan kita. Kemudian dia itu nikmat umur, nikmat sehat kita melakukan penuh dengan ibadat, yang bersyukur dengan nikmat Allah. Dan sabar itu merupakan kualitas yang paling tinggi. Para nabi-nabinya, Nabi Allah adalah gejuk kesabaran untuk menyampaikan semua yang salahnya kepada umat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.